Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 6:43. Pagi hari ini cerah ya. Gunung Selamatnya terlihat sangat gagah. Nah, pagi ini saya berada di stasiun Purwokerto, pusat dari Daup 5 ya. Pada pagi hari ini saya berada di stasiun Purwokerto ini untuk menaiki kereta api. Dari stasiun Purwokerto ini saya ingin menuju ke Malang. Pada perjalanan kali ini saya menaiki kereta api dari stasiun Purwokerto ke Malang dengan kereta api Malioboro Express. Nah, ini saya sambil jalan aja ya karena bentar lagi berangkat. Jadi kereta api Malioboro Express itu adalah kereta api yang dioperasikan oleh PT KAI dengan layanan rute Purwokerto Malang PP untuk saat ini. Kalau dulu-dulu kan Malioboro Express itu rutenya Malang Yogyakarta PP ya. Lalu dia off gara-gara pandemi waktu itu, dan ketika dijalankan rutenya menjadi Malang Purwokerto PP. Jadi panjang ya. Oke, jadi stasiun Purwokerto ini sudah ada boarding face recognition, jadi saya tidak perlu print tiket dan mengeluarkan identitas, tinggal scan wajah saja. Ini terdapat miniatur lokomotif CC 5008. Wah, keren. Jadi di stasiun Purwokerto ini untuk proses boarding itu sudah ini ya, sudah lewat skybridge, sudah dibangun skybridge. Jadi untuk boarding lewat atas dan kita turun ke arah peron. Jadi kereta api Malioboro Express yang akan saya naiki itu terjadwal akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ini jam 7.00 dan terjadwal tiba di stasiun Malang jam 16.14, jam 4:15 ya. Saya pesan di kelas ekonomi 4 kursi 8D. Untuk layanan kereta api Malioboro Express itu adalah kelas eksekutif dan ekonomi. Eksekutifnya menggunakan eksekutif yang lawas ya, yang lama. Dan untuk ekonomi menggunakan ekonomi no image. Saya pesan di ekonomi paling belakang. Nah, beneran paling belakang sih, tapi belakangnya ada pembangkit tuh, lihat. Jadi nggak bisa buat bike ride. Tapi nggak apa sih. Setidaknya kalau saya pesan di belakang itu kan liukan indahnya bakal terlihat ketika menikung ya. Sudah standby rangkaiannya karena 14 menit lagi akan diberangkatkan. Lanjut saya ke rangkaian kereta. Set saya di ekonomi 4 kursi 8D. Pembangkitnya pakai P0 0801 Depo Asuhan Purwokerto. Kursi 8 ya, dapatnya mundur tapi nggak apa-apa sih. Oke, jadi inilah K3 atau ekonomi no image buatan tahun 2016 khusus ya. Untuk gerakan dan posisinya segini, tidak terdapat footrest, sirkulasi ada meja kecil, stop kontak, ada jam tirai, kompres, dan kursinya ini bisa di reclining. Jadi kalau misalnya ini tuasnya ditarik sambil kita mendorong badan ke belakang, ini bisa agak rebah. Nah seperti ini contohnya nih. Nah, kursi yang terdekat ini yang mode normal, kalau yang agak rebah tuh agak ke belakang. Dan ya nggak apa-apa sih dapat versi mundur. Yang penting full kaca. Nah, karena kelas no image ini ekonomi no image atau mungkin juga premium sama new generation itu ada beberapa kursi yang kacanya
cuma dapat setengah. Contoh, mana yang kaca dapat setengah ya? Nah, itu kaca dapat setengah. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama Jam 7.00 tepat ya, diberangkatkan dari stasiun Purwokerto kereta api Malioboro Express 154F. Malioboro Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 14 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Loto, terowongan Kebasen, terowongan Hijau, jembatan Lahor, dan terowongan Karangkates. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Malioboro Express train, which will take us to our final destination at Malang Station. Dengan mengikuti jalur evakuasi yang menyala di lantai kabin pelanggan, utamakan keselamatan pelanggan disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, keluarlah melalui pintu secara bergantian dan perhatikan lingkungan sekitar. Jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu pemecah kaca yang telah tersedia di sisi kiri dan kanan kabin pelanggan.
toilet red tadi saya ingin sekalian mereview toiletnya ya. Ini adalah toilet dari ekonomi 4 pada perjalanan K154F Malioboro Express Purwokerto Malang pada pagi hari ini. Ini yang posisi toiletnya dekat dengan sambungan antara ekonomi 4 dengan ekonomi 3 ya. Untuk klosetnya menggunakan kloset jongkok. Fasilitasnya terdapat tempat sampah, tisu, sabun, wastafel, kaca, pengarah ruangan, lampu dengan blower, jet shower, pegangan, santela, dan tadi ventilasi jendelanya bisa untuk toilet red ya. Kelihatan masih agak berkabut di kejauhan. Untuk toilet satunya nanti ketika saya toilet red di sana sekalian. Itu ekonomi 3, ekonomi 4. Nah ini peta rutenya nih, saya belum rekam. Oh tadi saya juga belum rekam, pokoknya ya lupa saya. Ini aja kalau di stasiun mana saya akan ke depan. Dari Purwokerto tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini enggak ya? Ini 13, 20 kurang lebih pengertiannya. Ini ya kalau dari Purwokerto yang bawah. Saya tadi lihat yang atas. Lumayan banyak juga berhentinya ini Malioboro Express. Dan tadinya kan rutenya dia dari Jogja hingga Malang saja ya. Nah sekarang beroperasi hingga Purwokerto. Berhenti tambahannya di Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto. Gitu. Sementara ini sejauh ini untuk ekonomi 4 dari Purwokerto masih sangat lengkap, masih banyak sekali yang kosong. Baru keisi berapa? 6 orang termasuk saya. Persiapan stasiun Kroya bertemu dengan jalur kereta api lintas selatan Bandung, Tasik, Banjar, Maus, Kroya. Kalau yang dilewatin ini kan lintas tengah Cirebon, Rupuk, Purwokerto, Kroya. Jadi sekarang kereta api Malioboro Express 154F ini sudah memasuki jalur kereta api lintas selatan Kroya, Kutoarjo, Jogja, Solo. 722 hingga 726 berhenti di stasiun Kroya. Sekarang sudah kembali diberangkatkan, yang berarti sudah memulai perjalanan di lintas selatan Kroya, Kutoarjo, Jogja, Solo, Madiun. Lalu nanti akan berbelok di Kertosono, belok ke jalur kantong menuju lintas Blitar, Malang. Kereta api Malioboro Express 154F ini. Station. If you end your trip at Kebumen Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for
choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. lebih 2 hingga 8:06 berhenti di stasiun Kebumen. Tercatat paling cepat 99 km per jam, belum nyampe 100 ya, jadi kecepatan rata-ratanya mungkin di 95-an, 95 kpj. Delapan 28 hingga 8:35 berhenti di stasiun Kutoarjo. Di stasiun Kutoarjo ini ada percabangan. Jika ngikut arah jalur kereta, misalkan belok ke kiri ada Pramex. Misalkan belok ke kiri itu menuju jalur kereta api lintas cabang Kutoarjo Purworejo yang saat ini nonaktif jalurnya. Tapi kereta api Malioboro Express 154F ini akan berbelok ke kanan jika ikut arah laju kereta ya, menuju tetap di jalur lintas selatan Kroya, Kutoarjo, Jogja, Solo, Madiun. Tadi baru saja melewati perbatasan antara Daop 5 Purwokerto dengan Daop 6 Yogyakarta. Jadi sekarang sudah memasuki Daop 6 Yogyakarta ini ya. Melintas langsung stasiun Wojo. Dan secara lokasi setelah stasiun Wojo ke arah timur itu sudah keluar dari Provinsi Jawa Tengah dan memasuki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah ini perbatasan ini, sungai itu. Setelah sungai tadi ke arah timur, ini sekarang sudah masuk Provinsi DI Yogyakarta.
barusan saya toilet rest di toilet dari Ekonomi 4 pada K154F pagi ini. Untuk yang ini adalah toilet yang posisinya dekat sambungan antara Ekonomi 4 dengan pembangkit atau yang di paling belakang ya. Kalau yang di sini toiletnya menggunakan kloset duduk. Untuk fasilitasnya kurang lebih sama ya. Ada tisu, tempat sampah, sabun, pengaruh ruangan, lampu dengan blower, kaca, wastafel, jet shower, pegangan, jendela ventilasi bisa dibuka, lalu cantelan. Yang membedakan hanya klosetnya saja ya. Kalau toilet nanti Ekonomi Neo Image ini agak tinggi ya. Kalau misalnya kloset duduk agak susah juga posisinya tuh kalau buat saya ya. Mungkin kalau yang lebih tinggi dari saya masih agak gampang sih. 923 hingga 931 berhenti di stasiun Yogyakarta. Berhentinya agak lama ya, sebenarnya nggak lama sih kalau sesuai jadwal, cuma tadi kereta api Malioboro Express 154F ini datang di sininya awal dari jadwal, awal sekitar 3 menitan kurang lebih. Jadi waktu berhentinya agak lama karena kalau berangkat kan tentunya sesuai waktu, nggak bisa berangkat sebelum waktunya, ntar ada penumpang yang ketinggalan. Kecuali kalau mungkin ya memang penumpang yang terdeteksi naiknya udah boarding semua, udah di kereta semua, ya itu entahlah sih. Tapi biasanya kalau berangkat sesuai jadwal. Melintasi tikungan besar atau Tiber Pasar Sapi, peta ini Maguwo Prambanan. Dan tadi ada PJL. Nah, PJL itu kalau lihat di Google Maps itu adalah perbatasan antara provinsi DI Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Jadi sekarang ini Malioboro Express 154F sudah keluar dari provinsi DI Yogyakarta dan sudah kembali di provinsi Jawa Tengah. Ini melintas langsung stasiun Prambanan. Sudah kembali ke provinsi Jawa Tengah ya sekarang. Wah, pakai stiker. Langsung main stikeran. Melintas langsung stasiun Purwosari dan itu ada jalur tuh yang ketutupan pagar itu menuju lintas cabang Purwosari Wonogiri. Saya sempat tertidur ya. Setelah Prambanan tadi sempat tertidur sebentar dan melewatkan stasiun Klaten. Ini saya baru bangun tidur ini. Bisa ketiduran sebentar gitu loh.
yang kami hormati, kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Solo Balapan berada di sisi sebelah kiri, sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api Malioboro Express. Untuk pintu keluar berada di sisi sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api Malioboro Express. Sepuluh 20 berhenti di stasiun Solo Balapan. Di stasiun Solo Balapan ini terdapat percabangan jalur ya. Nah, sana yang jalur percabangan ke arah utara itu menuju jalur lintas tengah Solo, Gundih, Brumbung, bisa juga ke Gambringan atau ke lintas Pantura lagi ya. Nah, bisa dilihat tuh ada rel yang ke arah sana. Nah, itu Masjid Raya Syekh Zayed, Kota Solo. Atau ada rel ini. Jadi di stasiun Solo Balapan ini terdapat jalur segitiga ya. Nah, ini yang dari arah lintas tengahnya. Tuh, terlihat ya jalurnya itu makin mendekat. Langsung stasiun Palur jam 10.31 yang berarti adalah titik paling timur dari jalur KRL Line Yogyakarta Solo Palur. Nah, ini udah bersih dari tiang-tiang penyangga listrik aliran atas atau LA, itu energi dari KRL ya. Melintas langsung stasiun Kedung Banteng, dan setelah stasiun Kedung Banteng tadi ke arah timur itu sudah berganti provinsi ya. Nanti melewatin kok sungai perbatasan provinsinya, kalau nggak salah namanya Jembatan Mantingan ya. Nah, itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi sekarang sudah memasuki provinsi Jawa Timur. Melewati titik TKP kejadian beberapa tahun silam di sini. Ya TTA aja ya. Kejadiannya heboh kok, pasti tahu lah ya. Ini petak antara Kedung Banteng dengan Wali Kukun. Lintas langsung stasiun Wali Kukun, stasiun yang letaknya paling ujung timur dari Daup 6 Yogyakarta. Nah, setelah stasiun Wali Kukun ini pindah menjadi Daup 7 Madiun. Siapkan diri Anda.
periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ada jalur tuh itu menuju ke depo BB Pertamina Madiun. Berhenti di stasiun Madiun. Waktu berhenti di Madiun ini agak lama. Malioboro Express 154F datangnya awal dari jadwal, jadi berhentinya lebih lama ya. Ada lori mobil sama GD Amus. Satu lokomotif dinasnya CC 203 0202 Depo Induk Sidotopo atau Depo Induk SDT. Nah, kira bisa ke depan ya. Wah, ada MTT juga. Standby. Nah, mantap lah 203 loko dinasnya. 11.37 masuk kereta api Ranggajati 115 dari Jember menuju Cirebon. Ini kalau single track berarti namanya bersilang ya, Molex bersilang dengan Ranggajati. Kelas eksekutif bisnis. Oh iya, tadinya Malioboro Express juga pas comeback itu menggunakan rangkaian eksekutif dengan bisnis. Namun sekarang Malioboro Express-nya menggunakan ekonomi MX dengan eksekutif begitu. Oke, saya lanjut saja, akan kembali ke seat lagi. Dari depan ke belakang ini jalan. Cuacanya di Madiun saat ini sedang panas. Ini di sebelah timur stasiun Madiun ada seperti gerbong tua ya. Papan nama juga saya belum foto. Kita aja yang di kelas ekonominya lah. Untuk sarana kereta makannya M1095001 PWT Depo Asuhan Purwokerto ya, pakai M1 kereta makan kelas eksekutif. Nah, ini papan nama dari kereta api Malioboro Express yang terpasang di kelas ekonominya ya.
Sarana yang saya naiki itu K301633 Depo Purwokerto. Itu yang turun dari Ranggajati ya. Jam 11.44 tepat sesuai jadwal kembali berangkatkan dari stasiun Madiun. Pemberhentian berikutnya itu di stasiun kecil ya, di Caruban sama di Nganjuk. Nganjuk sebenarnya nggak terlalu kecil sih, banyak kereta yang berhenti juga di Nganjuk. Nah ini gerbong tuanya, tuh mobil tahu bulat. Ini lori, wah lori dressingnya keren cuy. Saya ini agak mengantuk ya, barangkali saya tertidur, berarti kan saya nanti ngelewatin gerbong tua lagi ya. Ngelewatin kedua stasiun tersebut, Caruban sama Nganjuk mungkin kalau saya tertidur. Ya, biar tua ngumpet. Wish, udah metik. MTT. Tadi jam 11.57 hingga 12.01 berhenti di stasiun Caruban ya. Saya lupa merekam karena emang udah ngantuk sih. Saya mau tidur dulu kayaknya. Jadi Nganjuk kayaknya saya skip deh. Kertosono mudah-mudahan udah bangun. Oke, sekarang jam 12.48. Ini posisi kereta api Malioboro Express 154F sudah di stasiun Kartosono. Ini kereta api apa ya? Deponya Solo. Oh, Matarmaja. Berarti bersilang ini. Kan selepas Kertosono ke arah lintas kantong single track. Single tracknya pas di mana ya? Apa pas lepas Kertosono? Saya kurang paham. Soalnya saya agak jarang ke lintas kantong. Ini saya baru bangun tidur ya. Belum lama bangun tidur terus masuk stasiun Kertosono. Kembali diberangkatkan dari stasiun Kartosono. Surabaya yang tadi belok kiri, dan kereta api Malioboro Express 154F ini belok kanan menuju jalur Kantong ke Kediri, Malang. Ya ujung-ujungnya juga diteruskan juga bisa ke Surabaya.
kereta single track lagi ya. Ternyata kecepatannya masih tetap di rata 90 km per jam. Maksimal tercatat 93 kpj. Oh ya, sepertinya saya juga lupa bilang ya, kalau perjalanan kereta api Malioboro Express 154F ini saya naiknya ini dengan tarif promo. Jadi promonya itu promo 17 Agustus ya, edisi spesial kemerdekaan, ada tarif flash sale. Nah, saya dapat tarif flash sale. Saya naik di kelas ekonomi ini hanya mendapatkan harga setengahnya atau 50%. Jadi tarif kemerdekaan ini ada dua. Tarif reguler itu bayar 79%, jadi diskonnya 21%. Dan ada tarif flash sale yang warnya itu wah, pakai aplikasinya down gitu. Ya alhamdulillah saya dapat yang tarif promo flash sale ini. Jadi saya mendapatkan di kelas ekonomi ini setengah harga dari harga normalnya. Jadi perjalanan saya dari Purwokerto ke Malang full trip di kelas ekonomi NeoMX seperti ini ya hanya 100 ribuan saja. Dan untuk fasilitas NeoMX ini sebenarnya nyaman sih, nyaman. Tadi saya bisa tidur ya, dan AC-nya ini lumayan dingin menurut saya. Sangat dingin sih. Ketika saya keluar, wah, cuaca di luar ini sangat panas ya, sangat panas dari tadi Madiun tuh. Lihat silau kan. Bersih langitnya, nggak ada awan. (13.16 hingga 13.22) berhenti di stasiun Kediri. Suasana ekonomi 4 ini agak lenggang ya. Cuma di depan kayaknya tadi saya lihat lumayan rame sih ketika saya ke depan tadi tuh. Jam 13.45 perjalanan kereta api Malioboro Express 154F Purwokerto Malang sudah tiba di stasiun Tulungagung. 13.50 kembali diberangkatkan dari stasiun Tulungagung. Jam 14.08 berhenti di stasiun Rejo Tangan. Akan melintas kereta logonya Pinte. Kebetulan sekali. Kereta apa ini? Oh alah. Berantas, logonya Pintek. Wah,
14.13 kembali diberangkatkan dari stasiun Rejo Tangan setelah bersilang dengan kereta api berantas dengan lokomotif Vintek. Ini saya bordes di ekonomi 3 ya, sambungan antara ekonomi 2 dan 3. Ini bisa dilihat ekonomi 2 sepertinya nggak terlalu ramai ya, agak renggang sih. Nah di ekonomi 3 tadi banyak turis asing, lumayan ramai. Kan dari dulu memang Malioboro Express ini terkenal di kalangan turis juga ya. Karena menghubungkan kota wisata dari Jogja ke Malang ya, ataupun sebaliknya Malang ke Jogja itu kan keduanya kota wisata, makanya banyak turis asing juga. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lita. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lita, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. 14.26 tiba di stasiun Blitar. Kalau di stasiun Blitar ini berhentinya sebentar ya, tidak ada persilangan ataupun persusulan kayaknya. Cuma 4 atau 3 menit gitu. Oh, ternyata panas ya di Blitar ini cuacanya. Masih panas dari Madiun tadi. Oke, ini sisi sebelahnya terdapat depo kereta Blitar. Karena banyak rangkaian kereta yang depo Blitar ya, seperti Berantas dan Pawangsa sih, sama Singasari. 14.29 kembali diberangkatkan dari stasiun Blitar. Gerbong nyasar. (14.51 hingga 14.54) berhenti di stasiun Wulingi.
Oke, tadi setelah melintasi stasiun Kesamben ya. Nah, kalau saya lihat di Google Maps, setelah stasiun Kesamben jika ke arah Malang, itu pemandangan alamnya sudah bukan pesawahan lagi ya, tapi udah mulai jalan menikung melintasi perbukitan. Dan agak berasa juga sih, ini jalannya seperti menanjak ya. Kalau saya rasakan dilihat-lihat juga, jalannya sudah menikung dan agak menanjak. Nah, setelah stasiun Kesamben ini jika ke arah Malang nanti melintasi stasiun Pogaci dan melintasi jembatan Lahor dan 2 terowongan Karangkates.
Terowongan. Nah, ini tadi udah melintas stasiun Sumber Pucung juga sih. Berarti setelah stasiun Sumber Pucung jika ke arah Malang, ya viewnya kembali banyak sawah-sawah. Kalau saya lihat di Google Maps juga hingga ke Panjen mulai banyak sawah lagi. Ini melambat persiapan masuk stasiun Ngebruk. Jadi stasiun Ngebruk ini 154 F aja yang berhenti. Kalau yang 153 itu nggak berhenti. Jadi mungkin Molek 154 F ini di stasiun Ngebruk ya nunggu bersilang lagi. 15.34 tiba di stasiun Ngebruk. Kayak orang jatuh, bruk. Bersilang dengan kereta apa ya ini? JPL udah menutup. Ini JPL menutup sekalian tadi Molek lewat ini. Belum membuka sampai nanti silangannya selesai. Yang sabar ya para pengendara. 15.37 persiapan melintas kereta api Gajayana dari Malang menuju Gambir. .15.39 kembali diberangkatkan dari stasiun Ngebruk. Setelah ini pemberhentian berikutnya di stasiun Kepanjen, Malang Kota Lama dengan tujuan akhir stasiun Malang. Jam 15.48 hingga jam 15.51 ini berhenti di stasiun Kepanjen. Setelah ini pemberhentian berikutnya di stasiun yang namanya Malang semua. Malang Kota Lama dengan Malang, ya Malang Tok, Malang baru lah. Di stasiun Malang Kota Lama berhentinya agak lama, apa dia nunggu bersilang dulu apa ya? Karena sisa satu stasiun lagi itu kan, tinggal di stasiun Malang baru aja. Kejauhan nggak terlalu cerah ya, itu Semerunya berkabut. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah ini sawah lagi nih. Oh, ini kalau cerah, wah keren ini. Gagah sekali pegunungan Bromo Tengger Semeru. Jadi kangen ke sana. Terakhir saya ke sana 2019 ke Puncak Mahameru. Ya curhat sedikit lah.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Malang Kota Lama. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang Kota Lama, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Memasuki Malang ini jalur keretanya memang mepet-mepet dengan rumah ya, hingga nanti stasiun Malang. Bahkan lebih dari stasiun Malang juga masih kayak gini. Lebih dari stasiun Malang maksudnya jika ke arah Bangil, Bablas Malang ke arah sana lagi. Kiri kanan. Jadi mirip-mirip jalan kayak di Surabaya tuh. Surabaya Pasar Turi Gubeng, mepet rumah. Jadi memang ciri khasnya Daup 8, sepertinya kan Malang ini juga termasuknya Daup 8 ya, Daup 8 bagian kantong lah ibaratnya. Tapi sering diplesetin Daup X, Daup 10. Berarti di Malang Kota Lama. Bener ya, bersilang ya kereta api Malioboro Express 154F ini. Ini apa ya, Dewi Mik? Ya lo udah naik sih. Oh, ala Brawijaya. Brawijaya lepas, Molex juga lepas 1614. Sebelah situnya juga ada kereta ya. Apa ya itu, Doho? Oh, Tawang Alun. Sorry. Jadi Tawang Alun dia nunggu keberangkatan dari Molex ya baru jalan sepertinya. Soalnya kan lokonya ke arah sana, ke arah Bangil. Pada perjalanan berikutnya, dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Malang Station. Please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, stay in your seat until the train completely starts. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
16.20 tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Jadi tiba di stasiun Malang itu terlambat 6 menit dari jadwal ya, tapi itu oke sih. Turun di stasiun Malang. Alhamdulillah sampai tujuan. Trip yang luar biasa sih. Cukup seru. Trip dengan tarif promo. Cukup memuaskan ya. Hanya dengan harga 100 ribuan karena tarif promo. Jadi bisa dapat sarana seperti ini, dingin, nyaman. Dari Purwokerto hingga Malang 10 jam, wah luar biasa. Mantap. Ini apa ya? Ini kayak Malabar. Oh ya, BD berarti Malabar. Asuhan Bandung keretanya. Naik ke atas. Oke, karena perjalanan kali ini sudah sampai di tujuan akhir stasiun Malang, jadi akan saya usahakan videonya sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, comment, subscribe, juga share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah memberikan promo yang luar biasa.